Ada satu episode Tayo yang spesifik menjelaskan tentang si Nona Montir, Hana. Tapi sebelum kita membahasnya, sadarkah kalian bahwa ada satu kejanggalan dalam animasi Tayo The Little Bus ini? Kalau diperhatikan lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa animasi ini mencoba melakukan rasisme terselubung. Dengan cara apa? Yaitu dengan tidak menghadirkan karakter berkulit hitam. Entah saya yang memang belum menemukan episodenya, tapi kalau kalian tahu episode berapa yang menampilkan karakter kulit hitam, spill di kolom komentar. Coba kalian pikirkan sendiri, bagaimana mungkin ada sebuah animasi yang hanya diisi dengan tokoh-tokoh manusia berkulit putih yang lalu ditayangkan di negara seperti Indonesia? Maksud saya adalah, negara kita itu penuh dengan keberagaman. Bahkan bisa dibilang jika perbedaan sudah menjadi akar bahkan identitas negara Indonesia. Makanya hampir semua animasi yang tayang di siaran TV lokal kita itu pasti juga ikut menyesuaikan aspek perbedaan tersebut. Tentunya dengan tujuan agar para penonton dari ciri berbeda bisa merasa relate atau terwakilkan dalam sebuah animasi yang ditayangkan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah benar kalau Tayo si Bus Kecil adalah sebuah animasi yang mengandung rasisme terselubung? Atau mungkinkah animasi Tayo ini justru membongkar sisi gelap negara asalnya, yaitu Korea Selatan, yang mana masyarakatnya sangat suka melakukan rasisme? Nah, sehubungan dengan itu, beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sempat dibuat geram oleh perilaku pekerja Korsel di Indonesia, yang mana mereka juga menghina warga Indonesia dalam sebuah grup Facebook bernama Indosarang. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Tayo itu mengandung rasis tersembunyi? Seperti yang diceritakan bahwa Hana adalah seorang montir di garasi bus kota. Mengapa saya memasukkannya dalam daftar karakter perawan? Ya simpelnya sebab tak ada satupun episode yang memperlihatkan atau menarasikan kalau Hana sudah memiliki seorang suami atau punya pacar tapi sudah di smackdown. Hal yang tak kalah menarik mengenai Hana adalah sewaktu dia kali pertama mendaftar menjadi montir seperti yang telah diceritakan oleh Chito di satu episode. Dari dulu hingga musim terbaru, Hana dilukiskan sebagai seorang wanita yang ceria, berpikir positif, bekerja keras. Nah, itu yang positifnya. Kalau negatifnya, dia kadang ceroboh dan terlalu multitasking dalam bekerja yang justru membuatnya kewalahan sendiri. Bagi kalian yang belum pernah menonton episode yang dimaksud, jadi singkatnya, episode itu Chito menceritakan Hana yang teramat ingin menjadi montir. Hana berulang kali berkata seperti ini, "Aku sangat ingin menjadi montir." Ya kira-kira begitulah saking mendambakan profesi itu. Setelah mengetahui itu, mungkin beberapa dari kalian mengira Hana mau jadi montir karena gajinya besar, bukan? Lantas berapakah penghasilan seorang montir di Korea Selatan? Menurut sumber GMN, penghasilan rata-rata montir per bulan alias 209 jam kerja di Korsel itu ada di rentang 2-4 juta won per bulan. Jika dirupiahkan artinya sekitar 23 hingga 47 juta rupiah per bulan. Ya, angka yang lumayan buat hidup di Indonesia. Tapi dibalik itu, tahukah kalian bahwa meskipun Hana terlihat sangat menikmati profesinya sebagai montir, saya malah menangkap adanya sisi lain di balik senyumnya itu. Kalian bisa menyaksikan terlebih dahulu episode Tayo The Little Bus yang menceritakan ulang tahun Hana. Ada satu cuplikan yang mana dia berkata bahwa saking sibuknya, sampai-sampai dia sendiri lupa kalau dirinya baru ulang tahun. Hana, selamat ya. Kalian semua, bagaimana menurutmu tentang hadiah kami? Luar biasa. Aku sampai sibuk sampai lupa sekarang hari ulang tahunku. Lagi-lagi mungkin ini menguak bagaimana budaya kerja di Korea Selatan yang ekstra keras. Tepatnya pada 2021 lalu, kematian pekerja di Korsel akibat jam kerja yang terlalu panjang itu mencapai 565 jiwa. Peristiwa ini diistilahkan sebagai Gua Rosa. Bisa kalian perhatikan sendiri, di serial Tayo, Hana seringkali bekerja seharian penuh dan baru akan beristirahat di malam hari. Di lain sisi, dia juga selalu digambarkan nampak bahagia dan enjoy dalam bekerja. Kalau dipikir lagi, jangan-jangan Hana ini robot AI. Bagaimana mungkin ada seorang wanita yang begitu kuat bekerja selama itu? Waktu untuk kehidupan pribadinya bagaimana? Seperti keluarga atau percintaan? Alright, sekarang kita berlanjut pada gadis perawan urutan kedua, yaitu ada Putana, iblis dari Vrindavan. Dulu waktu saya masih aktif di grup meme, ada beberapa postingan yang menjadikan Putana ini sebagai bahan jokes. Katanya mereka suka dengan Putana disebabkan unsur tertentu. Apakah kalian tahu unsur mana yang dimaksud?
Malaikat kematian Kamsa pasti akan mati jika meminum susu beracunku. Dalam animasi Krishna, Putana merupakan satu dari belasan iblis yang berhasil terbunuh. Meskipun begitu, Putana ini termasuk villain yang teramat mudah dikalahkan. Jauh berbeda dengan demon yang lain seperti Bakasura, Kesi, ataupun Kalia. Putana dengan polosnya menyusui si bocah ajaib dengan air susu yang telah dimix dengan bisa ular yang beracun. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, sewaktu Krishna menyusu, apakah yang dihisap itu air susu atau cuma puting? Maksud saya adalah, mustahil Putana wujud manusia bisa memproduksi air susu, sebab itu mengandung kontradiksi. Secara biologis, seorang wanita perawan belum memiliki air susu dikarenakan hormon yang berperan di dalamnya hanya akan aktif jika wanita tersebut dalam kondisi hamil atau setelah melahirkan. Jadi kemungkinan besar, Krishna kecil tidak menghisap air susu, melainkan sesuatu yang gaib seperti roh atau jiwa. Satu lagi yang menjadi pertanyaan di sini adalah, kenapa pula ibu Krishna membiarkan anaknya disusui oleh seseorang yang bahkan tak dikenal sebelumnya? Atau mungkin ada tradisi tertentu di Vrindavan dunia nyata? Bagi kalian yang tahu, spill di kolom komentar. Setelah memperhatikan lebih lanjut mengenai karakteristik Putana ini, saya teringat dengan makhluk mitologi Yunani bernama Lamia. Konon katanya dia adalah seorang wanita yang suka memburu dan memangsa bayi. Well, sekarang kita lanjut pada posisi ketiga dan empat, gadis perawan dari animasi DOA. Ada Mbak Ratri dan Mbak Yuli. Jika kalian telah menyimak channel ini sejak lama, kalian mungkin akan menangkap suatu kesan bahwa setiap kali kita membahas animasi ini, paling tidak kita akan membahas desain karakternya yang aneh. Seperti misalnya si Ali yang desain wajahnya lebih menyerupai manusia purba. Mas Dayak. Udah deh, percayain sama saya. Dijamin bagus. Tenang Kring, pokoknya keren. Sini, siniin. Sini. Aduh. Entah kenapa animasi DOA malah seperti ini bentuk karakternya, padahal yang memproduksinya itu MD Animation, sama kayak Adi Sopojarwo. Tapi ya silakan cari tahu. Dalam kampung DOA ini ada dua gadis berbaju merah dan kuning, ada Yuli yang merupakan anak kuliahan dan satunya gadis rumahan. Masing-masing digambarkan sebagai perempuan yang mungkin nantinya akan dinikahi oleh Ali dan Doyok. Khusus untuk Ratri dan Doyok, saya biasanya kesal sendiri kalau di episode menayangkan adegan mereka berdua yang saling berbicara. Kenapa? Sebab Doyok selalu saja gemetaran setiap kali berhadapan langsung dengan Ratri. Assalamualaikum Mas Doyo. Waalaikumsalam. Ratri. Doyo, besok mau ada acara perayaan HUT Kampung Kuntu Mekar ya? Kira-kira ini maksudnya apa? Kalau ditujukan untuk humor atau jokes, ini benar-benar garing parah. Tapi kalau memang dipengaruhi sifat asli dari Doyok itu sendiri, maka Doyok mungkin mewakilkan para pria di Indonesia yang sering merasa insecure di depan wanita pujaannya. Kurangnya keberanian ngomong langsung ke perempuan yang disukai adalah bentuk rasa takut akan penolakan. Beda dengan Ali, dia mencerminkan pria yang berani dalam urusan mendekati perempuan, tapi seringkali dia malah mengecewakan si Mbak Yuli tersebut. Akhir kata, see you in the next videos.